Selamat datang kembali di channel Burnout Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan indeks dan juga ada 9 saham di sektor finance, bank-bank digital. Yang pertama BBYB, kedua BBHI, ketiga BNBA, keempat BANK, kelima BGTG, keenam BEPIK, ketujuh HGRS, kedelapan BABP, dan terakhir Baca. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup menguat tipis 0,14% ke harga 6.902 dan transaksi sampai saat ini ada di 12 triliun. Asing masih net buy hari ini senilai 664 miliar. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ISG tutupannya tapi membentuk candle hammer terbalik atau doji. Doji di area resisten jadi agak rawan nih. Kalau sentimen luar nanti malam nggak bagus, Eropa, Amerika merah, potensinya merah juga besok ISG ya, karena candlenya kurang bagus. Memang dia membentuk all time high ya, dan hari ini all time high-nya ada di 6.927. Jadi untuk besok ya masih wait and see aja dulu lah, masih rawan ya, sudah mulai area profit taking. Kalau big cap sudah di area resisten kan, udah agak turun-turun tuh. Nah jadi hati-hati dulu. Kalau yang belum punya ya wait and see, tunggu di area support, dia ke supportnya baru ada pantulan. Jadi seperti itu untuk ISG. Ya kalaupun naik besok bisa kembali uji all time high lagi di 6.927. Ya kalau turun kemungkinan 6.865 ini aja, dan mentok-mentok 6.800 untuk turun ke 6.700 mungkin nggak? Kemungkinan udah nggak ditinggal, sepertinya udah siap-siap tetap ke atas untuk ISG. Kalaupun koreksinya ya paling mentok 6.800. Jadi seperti itu untuk ISG. Langsung saja ke saham pertama ada BBYB yang hari ini ditutup menguat 8,44% ke harga 2.440. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy, nilainya juga cukup signifikan. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal akhirnya BBYB mempertahankan supportnya 2.200 ya, sempat turun jebol 2 hari mencoba lewat hampir pola dead cat bond, tapi keesokannya dia langsung rebound ya di tanggal 17 Februari. Ya udah, berarti confirm breakout dan pola cup and handle-nya nih masih valid. Jadi arahnya kemana? Arahnya 2600 sampai 2800. Jadi apakah ini konfirmasi swing low-nya? Ya bisa jadi. Untuk BBYB kalau saya lihat ya tadi sepertinya 2600, dan kalau bisa BBYB jangan turun lagi dari 2400. Kalau turun, ya kembali konsolidasi di range harga supportnya 2200, resistannya 2400, tektokan aja. Tapi kalau dia breakout nih, arahnya 2600 sampai 2800. Ini kan area konsolidasinya juga. Jadi ya yang penting kalau Bapak Ibu lihat support resisten ya seperti ini aja. Beli dekat support, jual dekat-dekat resisten kan bisa. Nah, jadi kemungkinan di sini ya. Dan apakah ini nantinya pola inverted head and shoulder? Kemungkinan bisa jadi juga ya. Konfirmasinya nih 2400 kalau confirm breakout, targetnya 2800, bahkan bisa all time high lagi untuk BBYB. Jadi apakah menarik? Harusnya menarik karena ini volume juga meningkat saat koreksi volume kecil. Jadi arahnya kemana? Arah BBYB potensi ke atas masih ya. Jadi support kuatnya itu 2200, ini nggak boleh turun dari itu, karena kalau dia turun dari itu ya peluangnya ke 1800 lagi. Jadi seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham kedua, ada BBHI yang di hari Jumat ditutup. Langsung saja ke saham kedua, ada BBHI yang hari ini ditutup terkoreksi 1,28% ke harga 5.750. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Langsung saja ke teknikalnya, seperti yang saya bilang ya, kemungkinan BBYB itu tektokan di 5.500 sampai 6.000. Kalau dia udah mencapai 6.000 turun lagi. Karena kenapa ya? Karena dia belum saatnya sepertinya mau dinaikkan. Mungkin masih diakumulasi ya. Dan juga yang penting BBYB jangan turun dari 5.500 karena itu area support konsolidasinya. Kalau Bapak Ibu kasih toleransi sampai 5.000 itu terlalu dalam. Jadi kalaupun yang masih profit beli di 5.500 itu kan bisa profit sekitar 5%. Udah besok kalau merah lagi tipis-tipis mendekati sisa profit 2%, TP aja, nggak usah mikir habis TP dia mantul ya udah. Berarti bukan rezeki. Yang penting jaga dulu daripada BEP. Kalau sudah BP bisa aja jadi loss. Kan sayang. Harusnya tadi itu kalau dia gagal melewati 6.000 dan turun, jebol 5.800 tuh TP aja, nggak usah mikir
ya. Kalau besok dia rebound ya bisa jadi di 5.600 nih kemungkinan bisa ada rebound nih ya. Karena di situ ada EMA 20-nya. Jadi kalau itu jebol 5.600 ya siap-siap lagi dia ke support 5.500. Jadi seperti itu. Untuk BBHI, nah ini kan terlihat bisa pakai ini aja. Jadi support 5.000 nih tarik sampai gap nih aja 4.800. Nggak boleh turun. Jadi kalau Bapak Ibu mau tektokan, tunggu aja nawar. Kalau dia ke 5.500 beli lagi, jebol 5.500 jual 5.400 atau 5.350. Jangan sampai mau dibawa sampai 5.000. Nggak usah peduli dengan shadow atau ekor nih. Pokoknya kalau dia tutup di bawah 5.500 jual. Jadi seperti itu ya. Untuk BBHI kalau besok dia bisa kembali rebound itu bagus, atau Rabu kalau dia kembali rebound 5.800 sampai 6.000 itu menarik. Jadi akan lanjut bisa uptrend untuk BBHI. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham ketiga, ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 0,32% ke harga 3.100. Bid offernya tipis. Kalau dilihat dari asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA ini belum kemana-mana. Tapi kalau mau beli, ya bisa. Tinggal cut loss kalau dia dijebol 3.000. Karena ini dia juga baru breakout kan resisten 3.000 yang sekarang jadi support nih. Kalau ini dia turun dari itu ya berarti gagal. Kalau saya lihat ini ada potensi dia naik lebih tinggi. Resistennya itu 3.400 sampai 3.500. Kalau itu di breakout itu peluangnya juga konfirmasi pola inverted and shoulder nih ya. Seperti ini polanya. Tetap aja mau pola seperti apapun yang pasti kuncinya itu neckline support resisten klasik ini. Jadi kalaupun mau risk rewardnya bisa seperti ini, tapi nggak harus sama ya, atur aja bagaimana strategi masing-masing. Kalau mau ya cukup dalam, memang cut loss-nya di bawah 3.000 itu bisa di 2.900 dan TP-nya di 3.400. Nah risk rewardnya 1:1,5 ya sampai 1:2. Untuk BNBA bagusnya lagi kalau BNBA besok koreksi itu mendekati 3.000 itu bisa buy. Atau harga sekarang aja, siapa tahu ketinggalan kan dia langsung rebound besok, bisa seperti itu. Jadi seperti itu untuk BNBA. Kalau arah masih konsolidasi, belum ada bisa dikonfirmasi untuk balik arah ya, kecuali nanti bisa breakout 3.400 3.500 itu baru peluangnya bisa lanjut uptrend dan bisa jadi 2.600 ini swing low BNBA. Jadi seperti itu untuk BNBA. Kalau ditarik dengan Fibonacci retracement, dia itu mantul dari golden ratio-nya memang beberapa kali offset, namun beberapa hari di bawah golden ratio 0,618-nya tapi kemudian naik. Ya harusnya ini aman karena EMA 20-nya juga sudah mulai melengkung ke atas nih. Nah, jadi menarik untuk BNBA. Kalau dilihat EMA 60 pas kebetulan di 3.400. Jadi kalau dia mau aman, dia harus breakout dari 3.400. Jadi seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham keempat, ada BANK yang hari ini ditutup menguat 1,32% harga 2.300. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK masih konsolidasi ya. Kalau Bapak Ibu yang membiasakan dengan menarik garis support resisten seperti ini, menarik garis trend line seperti ini kan bisa ganggu psikologis. Ini patah trennya, padahal kalau ini dihapus trend line uptrendnya ini kan dia lagi konsolidasi. Kalau dihapus semua ya dia lagi konsolidasi. Memang support code-nya itu ada di 2.200. Ini kan beberapa kali dia lewati, bahkan sempat offset sekali di 28 Januari tapi kemudian rebound. Ya berarti memang kuat tuh 2.200. Dan kalau Bapak Ibu tarik atasnya mana? Atasnya itu 2.400 atau terdekat dulu bisa 2.300 karena naik turunnya ini 100 poin. Tapi lebih konfirmasi 2.400 kalau itu di breakout uptrend. Nah, kalau Bapak Ibu tarik dengan trend line up kan bisa patah nih. Nah, jadi gimana kondisi seperti ini? Karena dilihat volume meningkat dan ini doji, kalau saya lihat tetap ada peluang rebound minggu ini ya. Targetnya tetap 2.400. Risk rewardnya untuk sekarang itu 1:1. Cut loss-nya sekitar 4,8%, TP-nya sekitar 4,53%. Ya, seperti itu. Karena memang sudah di area pertengahan untuk BANK. Jadi apakah menarik ya? Kalau Bapak Ibu siap dengan risk reward seperti ini, bisa aja beli BANK. Dan juga sepertinya BANK ini dipertahankan ya. Kemungkinan besar nggak jebol tuh 2.200 dijaga. Tapi disclaimer on ya, itu menurut
penglihatan saya, tak bisa aja salah. Ya, jangan dimakan mentah-mentah, dianalisa kembali yang sesuaikan dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BANK, langsung saja ke saham kelima, ada BGTG yang hari ini ditutup terkoreksi 4% ke harga 240. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ya BGTG sudah jebol support 250, itu support neckline double bottomnya ya, dan tercapai 300 dan dia turunnya. Itu wajar karena juga mau reisu ini come dead ya. Besok SDET atau besok baru come dead. Pokoknya kalau untuk BGTG ini wait and see aja dulu karena rawan. Tunggu setelah XDET baru itu mungkin ada pergerakan yang lebih menarik kalau memang sudah diupdate harga teoritisnya. Jadi untuk BGTG yang masih nyangkut, hold aja dulu, sabar, biarin aja 1-2 hari ke depan, tunggu XDET, kalau sudah selesai baru diperhatikan lagi memang kemana mau dibawa arahnya untuk BGTG. Kan nanti kelihatan siapa yang akum, siapa yang jual, jadi bisa dilihat lah secara teknikal arahnya mau dibawa kemana. Jadi seperti itu untuk BGTG. Menurut saya belum bisa masuk juga, wait and see aja dulu. Tunggu XDET besok atau Rabu kalau nggak salah untuk BGTG. Jadi seperti itu. Untuk BGTG langsung saja ke saham ke-6. Ada Bepik yang hari ini ditutup menguat 4,16% ke harga 175. Kalau dilihat transaksi asing hari ini net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Bepik akhirnya lewat juga 170 yang setelah seminggu kemarin dicoba lewat namun gagal dan volume meningkat. Jadi ya pola cap and handle-nya ini bisa terjadi. Kemana arahnya? 180 akan diuji besok atau 2 hari ke depan. Kalau itu di breakout menarik untuk Bepik, bisa ada peluang ke 200 minggu ini. Dan kalau itu di confirm breakout, Bepik akan uptrend ya. Dan targetnya bisa ke 260 untuk Bepik. Dan apakah ini menarik? Ya masih menarik. Kalau saya bilang kan itu ya belinya di 170, memang area pertengahan, tapi ya bisa beli. Cut loss-nya paling mentok 4%, 5% di bawah 160. Harga sekarang atur aja, kalau nekat bisa juga nih. Cut loss saja kalau ditutupannya di bawah 170. Jadi cut loss-nya paling mentok 4%. Udah nggak usah tunggu sampai 160. Tapi kalau mau tunggu sampai 160 juga boleh. Ini kan terlihat volume meningkat, MACD juga mengarah ke atas, cuman sudah dekat dengan 180. Tapi kalau besok dia breakout 180 dengan volume besar, bisa aja valid dan bisa aja seminggu ini Bepik itu sampai 200. Jadi seperti itu untuk Bepik. Langsung saja ke saham ke-7. Ada GRS yang hari ini ditutup malah terkoreksi 0,6% ke harga 165. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, AGRS ini masih aman, yang mau beli ya ini kesempatan karena dia lagi konsolidasi, tinggal nunggu momentum. Kalau saatnya dinaikin ya udah siap-siap rally nih, karena dia juga koreksi hari ini, volumenya makin kecil. Cut loss-nya juga tipis di bawah 160. Jadi cut loss-nya paling mentok 4%. Jebol 160 jual aja, karena ini dia membentuk pola symmetrical triangle dan lagi konsolidasi. Konsolidasinya juga bagus, terus membentuk low yang lebih tinggi dari low sebelumnya. Dan ini bisa jadi sinyal untuk pembalikan arah jadi uptrend nih doji-nya ini. Kalau dia breakout 170 175, siap-siap tuh. Potensi arah 200 untuk AGRS, dan cut loss saja kalau dia jebol 160. Tapi disclaimer on. Jadi seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham ke-8. Ada BABP yang hari ini ditutup di harga 242 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing malah net sell. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP gagal melewati 250, sempat breakout melewati 260 namun turun lagi. Jadi apakah menarik? Belum ya. Kecuali besok bisa kembali ke 250, itu menarik. Tapi kalau dia turun, jaga aja di 220 ini sampai 230 area ini. Menarik kalau dia turun ke sini dulu. Jadi dia retest 220, mantul rally ke atas. Ya tinggal cut loss kalau dia jebol 220. Bisa seperti itu. Jadi wait and see aja dulu. Padahal tadi bagus ya. Saham-saham grup MNC pada rebound tadi. Namun BABP gagal. Ya mungkin ada yang profit taking dari atas atau beli
waktu hari Jumat, ya hari ini profit takingnya pas di area pucuk 260, 250 itu area PP-nya. Jadi seperti itu ya. Untuk BBP, wait and see aja dulu. Kalau mau nekat, ya besok kalau dia kembali ke 250 itu bisa buy on breakout. Atau tunggu di bawah sekalian di 220. Itu lebih aman menurut saya. Kalaupun cut lossnya tipis. Jadi seperti itu. Untuk BBP langsung saja ke saham terakhir. Ada baca yang hari ini ditutup di harga 238 sama harga penutupan hari Jumat. Kalau dilihat transaksi asing terus net buy. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal baca masih konsolidasi, masih belum mampu melewati 240 sampai 250-nya. Tunggu dia breakout 250 itu baru menarik karena dia juga melewati EMA 60-nya garis hitam nih dan target arah 300 untuk baca. Tapi kalau nekat beli di harga sekarang, cut loss saja kalau dia jebol 230. Jadi cut lossnya paling mentok 5%. Udah TP-nya itu 250, 5% juga dari harga sekarang. Jadi risk reward-nya 1:1. Dan bagusnya lagi kalau nanti minggu ini baca itu bisa breakout 250 dengan volume besar, bisa valid tuh. Targetnya 280 dan bisa ke 300. Jadi menarik juga untuk baca, diperhatikan ya. Ya kalaupun mau nawar lebih bawah juga nggak masalah. Tawar aja di 230 sampai 234, siapa tahu dikasih turun dulu buat shadow ekor baru ditarik naik, kan bisa. Namanya market tuh apapun bisa terjadi. Yang awalnya dari loss bisa jadi profit, yang nawar bisa dikasih terus dibawa profit ya. Tapi bisa aja yang nawar dibawa turun lebih dalam. Yang penting di market ini, kalau memang niatnya trading, harus punya trading plan, punya sistem trading. Jadi biar disiplin dengan trading plan agar kedepannya bisa lebih baik ya. Kalau Bapak Ibu tetap tidak menggunakan trading plan, sampai kapanpun susah berkembang ya. Jadi kalau niatnya trading ya harus punya trading plan. Itu kunci dulu. Dan psikologis juga harus kuat ya. Karena ya kalau sudah di harga cut loss harus kuat juga untuk pencet tuh tombol sell cut loss. Kadang kan banyak yang negosiasi. Jadi seperti itu. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang mau belajar scalping di tanggal 27 Februari hari Minggu besok, saya akan adakan kelas scalping. Bagaimana saya akan ajarkan untuk teknik screening saham scalping, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana menganalisis time frame chart yang lebih kecil, tahu pola saham mau naik dan turun, dan yang paling penting tahu di mana titik entry dan exit untuk beli saham scalping yang profitnya itu 1-5% dalam hitungan menit. Teman harus siap juga disiplin cut loss kalau di luar skenario. Kalau tertarik, nanti saya akan ajarkan bagaimana tekniknya dan free grup untuk konsultasi, untuk belajar sampai bisa ya. Kalau tertarik bisa isi Google Form yang ada di bio Instagram Borneo Trader atau DM aja Instagram Borneo Trader. Dan juga bagi Bapak Ibu yang mau rekomendasi saham, nanti saya pilihkan saham-sahamnya dan buatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik bisa join trading bersama Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.